ما بيك لحم أبك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit cerita dan juga mengingatkan kita semua tentang sebuah hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat muslim, yaitu ibadah haji dan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat mulia. Ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk pelaksanaan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci, Makkah dan Madinah, untuk menunaikan ibadah haji. Bagi yang belum berkesempatan menunaikan haji, bulan ini juga memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah hari-hari tasyrik, yang menjadi waktu yang sangat penting untuk beribadah, memperbanyak zikir, dan memohon ampunan kepada Allah. Namun, saya ingin menyentuh sebuah hal yang mungkin sering terlupakan, yaitu pentingnya menjaga hati dan sikap kita dalam beribadah. Kadang, kita mungkin terjebak dalam rutinitas ibadah tanpa benar-benar memahami makna di balik setiap gerakan dan doa yang kita lakukan. Ada juga yang merasa, sudah cukup, saya sudah menjalankan ibadah haji, tetapi lupa bahwa ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Bersih di sini bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi lebih kepada kebersihan hati. Kebersihan hati dari segala rasa dendam, kebencian, dan segala perasaan negatif terhadap sesama. Haji yang sempurna adalah haji yang tidak hanya membersihkan fisik kita, tetapi juga membersihkan hati kita dari segala keburukan. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri, agar setelah kembali dari haji, kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih ikhlas. Sebagai contoh, meskipun kita sedang menunaikan ibadah haji atau berdoa dengan penuh pengharapan, jangan sampai ada dalam diri kita perasaan dendam atau kebencian terhadap orang lain. Ibadah kita bisa menjadi tidak sempurna jika masih ada perasaan-perasaan tersebut. Bahkan, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Seperti yang beliau sabdakan, barang siapa yang tidak memaafkan sesama hamba Allah, maka Allah juga tidak akan memaafkan dirinya. Terkadang kita juga mungkin merasa sedikit bingung atau terlena oleh berbagai rutinitas hidup yang padat. Ada yang merasa lelah atau terbebani dengan banyaknya masalah yang datang, apalagi setelah menjalani ibadah haji. Tapi ingatlah bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita harus selalu berusaha menjaga hati kita tetap bersih. Dalam setiap ujian, ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Allah. Dan tentu saja, marilah kita senantiasa meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Beliau adalah contoh terbaik dalam beribadah, dalam menjaga hati, dan dalam berinteraksi dengan sesama. Rasulullah selalu menekankan pentingnya kesucian hati, keikhlasan, dan memperbanyak zikir. Mari kita jadikan zikir sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita selalu dihimbau untuk bersalawat kepadanya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad, sekaligus sebagai doa agar kita semua bisa mengikuti jejak beliau yang mulia. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, agar selalu bisa menjaga hati dan niat kita dalam beribadah. Mari kita terus memperbaiki diri, bersihkan hati kita,
dan jaga sikap kita, tidak hanya saat beribadah, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi umat yang dicintai oleh Allah dan mendapat rahmat-Nya yang berlimpah. Namani Tur, jalan mudah menuju Baitullah. Berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tur. Gak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban. Resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 081159 924. WhatsApp Namani Tur. Jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit cerita dan juga mengingatkan kita semua tentang sebuah hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat muslim, yaitu ibadah haji dan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat mulia. Ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk pelaksanaan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci, Makkah dan Madinah, untuk menunaikan ibadah haji. Bagi yang belum berkesempatan menunaikan haji, bulan ini juga memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah hari-hari tasyrik, yang menjadi waktu yang sangat penting untuk beribadah, memperbanyak zikir, dan memohon ampunan kepada Allah. Namun, saya ingin menyentuh sebuah hal yang mungkin sering terlupakan, yaitu pentingnya menjaga hati dan sikap kita dalam beribadah. Kadang, kita mungkin terjebak dalam rutinitas ibadah tanpa benar-benar memahami makna di balik setiap gerakan dan doa yang kita lakukan. Ada juga yang merasa, sudah cukup, saya sudah menjalankan ibadah haji, tetapi lupa bahwa ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Bersih di sini bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi lebih kepada kebersihan hati. Kebersihan hati dari segala rasa dendam, kebencian, dan segala perasaan negatif terhadap sesama. Haji yang sempurna adalah haji yang tidak hanya membersihkan fisik kita, tetapi juga membersihkan hati kita dari segala keburukan. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri, agar setelah kembali dari haji, kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih ikhlas. Sebagai contoh, meskipun kita sedang menunaikan ibadah haji atau berdoa dengan penuh pengharapan, jangan sampai ada dalam diri kita perasaan dendam atau kebencian terhadap orang lain. Ibadah kita bisa menjadi tidak sempurna jika masih ada perasaan-perasaan tersebut. Bahkan, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Seperti yang beliau sabdakan, barang siapa yang tidak memaafkan sesama hamba Allah, maka Allah juga tidak akan memaafkan dirinya. Terkadang kita juga mungkin merasa sedikit bingung atau terlena oleh berbagai rutinitas hidup yang padat. Ada yang merasa lelah atau terbebani dengan banyaknya masalah yang datang, apalagi setelah menjalani ibadah haji. Tapi ingatlah bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita harus selalu berusaha menjaga hati kita tetap bersih. Dalam setiap ujian, ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Allah. Dan tentu saja,
Marilah kita senantiasa meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Beliau adalah contoh terbaik dalam beribadah, dalam menjaga hati, dan dalam berinteraksi dengan sesama. Rasulullah selalu menekankan pentingnya kesucian hati, keikhlasan, dan memperbanyak zikir. Mari kita jadikan zikir sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita selalu dihimbau untuk bersalawat kepadanya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad, sekaligus sebagai doa agar kita semua bisa mengikuti jejak beliau yang mulia. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, agar selalu bisa menjaga hati dan niat kita dalam beribadah. Mari kita terus memperbaiki diri, bersihkan hati kita, dan jaga sikap kita, tidak hanya saat beribadah, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi umat yang dicintai oleh Allah dan mendapat rahmat-Nya yang berlimpah. Namani Tur, jalan mudah menuju Baitullah, berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tur. Gak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban. Resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 08 1159 924. WhatsApp Namani Tur. Jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمابك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit cerita dan juga mengingatkan kita semua tentang sebuah hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat muslim, yaitu ibadah haji dan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat mulia. Ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk pelaksanaan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci, Makkah dan Madinah, untuk menunaikan ibadah haji. Bagi yang belum berkesempatan menunaikan haji, bulan ini juga memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah hari-hari tasyrik, yang menjadi waktu yang sangat penting untuk beribadah, memperbanyak zikir, dan memohon ampunan kepada Allah. Namun, saya ingin menyentuh sebuah hal yang mungkin sering terlupakan, yaitu pentingnya menjaga hati dan sikap kita dalam beribadah. Kadang, kita mungkin terjebak dalam rutinitas ibadah tanpa benar-benar memahami makna di balik setiap gerakan dan doa yang kita lakukan. Ada juga yang merasa, sudah cukup, saya sudah menjalankan ibadah haji, tetapi lupa bahwa ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Bersih di sini bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi lebih kepada kebersihan hati. Kebersihan hati dari segala rasa dendam, kebencian, dan segala perasaan negatif terhadap sesama. Haji yang sempurna adalah haji yang tidak hanya membersihkan fisik kita, tetapi juga membersihkan hati kita dari segala keburukan. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri, agar setelah kembali dari haji, kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih ikhlas. Sebagai contoh, meskipun kita sedang menunaikan ibadah haji atau berdoa dengan penuh pengharapan, jangan sampai ada dalam diri kita perasaan dendam atau kebencian terhadap orang lain.
ibadah kita bisa menjadi tidak sempurna jika masih ada perasaan-perasaan tersebut. Bahkan, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Seperti yang beliau sabdakan, barang siapa yang tidak memaafkan sesama hamba Allah, maka Allah juga tidak akan memaafkan dirinya. Terkadang kita juga mungkin merasa sedikit bingung atau terlena oleh berbagai rutinitas hidup yang padat. Ada yang merasa lelah atau terbebani dengan banyaknya masalah yang datang, apalagi setelah menjalani ibadah haji. Tapi ingatlah bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita harus selalu berusaha menjaga hati kita tetap bersih. Dalam setiap ujian, ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Allah. Dan tentu saja, marilah kita senantiasa meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Beliau adalah contoh terbaik dalam beribadah, dalam menjaga hati, dan dalam berinteraksi dengan sesama. Rasulullah selalu menekankan pentingnya kesucian hati, keikhlasan, dan memperbanyak zikir. Mari kita jadikan zikir sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita selalu dihimbau untuk bersalawat kepadanya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad, sekaligus sebagai doa agar kita semua bisa mengikuti jejak beliau yang mulia. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, agar selalu bisa menjaga hati dan niat kita dalam beribadah. Mari kita terus memperbaiki diri, bersihkan hati kita, dan jaga sikap kita, tidak hanya saat beribadah, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi umat yang dicintai oleh Allah dan mendapat rahmat-Nya yang berlimpah. Namani Tur, jalan mudah menuju Baitullah, berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang, impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tur. Gak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban. Resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 08 1159 924. WhatsApp Namani Tur. Jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit cerita dan juga mengingatkan kita semua tentang sebuah hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat muslim, yaitu ibadah haji dan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat mulia. Ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk pelaksanaan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci, Makkah dan Madinah, untuk menunaikan ibadah haji. Bagi yang belum berkesempatan menunaikan haji, bulan ini juga memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah hari-hari tasyrik, yang menjadi waktu yang sangat penting untuk beribadah, memperbanyak zikir, dan memohon ampunan kepada Allah. Namun, saya ingin menyentuh sebuah hal yang mungkin sering terlupakan, yaitu pentingnya menjaga hati dan sikap kita dalam beribadah. Kadang, kita mungkin terjebak dalam rutinitas ibadah tanpa benar-benar memahami makna di balik setiap gerakan dan doa yang kita lakukan. Ada juga yang merasa, sudah cukup, saya sudah menjalankan ibadah haji,
tetapi lupa bahwa ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Bersih di sini bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi lebih kepada kebersihan hati. Kebersihan hati dari segala rasa dendam, kebencian, dan segala perasaan negatif terhadap sesama. Haji yang sempurna adalah haji yang tidak hanya membersihkan fisik kita, tetapi juga membersihkan hati kita dari segala keburukan. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri, agar setelah kembali dari haji, kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih ikhlas. Sebagai contoh, meskipun kita sedang menunaikan ibadah haji atau berdoa dengan penuh pengharapan, jangan sampai ada dalam diri kita perasaan dendam atau kebencian terhadap orang lain. Ibadah kita bisa menjadi tidak sempurna jika masih ada perasaan-perasaan tersebut. Bahkan, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Seperti yang beliau sabdakan, barang siapa yang tidak memaafkan sesama hamba Allah, maka Allah juga tidak akan memaafkan dirinya. Terkadang kita juga mungkin merasa sedikit bingung atau terlena oleh berbagai rutinitas hidup yang padat. Ada yang merasa lelah atau terbebani dengan banyaknya masalah yang datang, apalagi setelah menjalani ibadah haji. Tapi ingatlah bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita harus selalu berusaha menjaga hati kita tetap bersih. Dalam setiap ujian, ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Allah. Dan tentu saja, marilah kita senantiasa meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Beliau adalah contoh terbaik dalam beribadah, dalam menjaga hati, dan dalam berinteraksi dengan sesama. Rasulullah selalu menekankan pentingnya kesucian hati, keikhlasan, dan memperbanyak zikir. Mari kita jadikan zikir sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita selalu dihimbau untuk bersalawat kepadanya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad, sekaligus sebagai doa agar kita semua bisa mengikuti jejak beliau yang mulia. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, agar selalu bisa menjaga hati dan niat kita dalam beribadah. Mari kita terus memperbaiki diri, bersihkan hati kita, dan jaga sikap kita, tidak hanya saat beribadah, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi umat yang dicintai oleh Allah dan mendapat rahmat-Nya yang berlimpah. Namani Tur, jalan mudah menuju Baitullah, berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tur. Gak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban. Resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 081159 924. WhatsApp Namani Tur. Jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit cerita dan juga mengingatkan kita semua tentang sebuah hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat muslim, yaitu ibadah haji dan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat mulia.
Ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk pelaksanaan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci, Makkah dan Madinah, untuk menunaikan ibadah haji. Bagi yang belum berkesempatan menunaikan haji, bulan ini juga memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah hari-hari tasyrik, yang menjadi waktu yang sangat penting untuk beribadah, memperbanyak zikir, dan memohon ampunan kepada Allah. Namun, saya ingin menyentuh sebuah hal yang mungkin sering terlupakan, yaitu pentingnya menjaga hati dan sikap kita dalam beribadah. Kadang, kita mungkin terjebak dalam rutinitas ibadah tanpa benar-benar memahami makna di balik setiap gerakan dan doa yang kita lakukan. Ada juga yang merasa, sudah cukup, saya sudah menjalankan ibadah haji, tetapi lupa bahwa ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Bersih di sini bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi lebih kepada kebersihan hati. Kebersihan hati dari segala rasa dendam, kebencian, dan segala perasaan negatif terhadap sesama. Haji yang sempurna adalah haji yang tidak hanya membersihkan fisik kita, tetapi juga membersihkan hati kita dari segala keburukan. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri, agar setelah kembali dari haji, kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih ikhlas. Sebagai contoh, meskipun kita sedang menunaikan ibadah haji atau berdoa dengan penuh pengharapan, jangan sampai ada dalam diri kita perasaan dendam atau kebencian terhadap orang lain. Ibadah kita bisa menjadi tidak sempurna jika masih ada perasaan-perasaan tersebut. Bahkan, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Seperti yang beliau sabdakan, barang siapa yang tidak memaafkan sesama hamba Allah, maka Allah juga tidak akan memaafkan dirinya. Terkadang kita juga mungkin merasa sedikit bingung atau terlena oleh berbagai rutinitas hidup yang padat. Ada yang merasa lelah atau terbebani dengan banyaknya masalah yang datang, apalagi setelah menjalani ibadah haji. Tapi ingatlah bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita harus selalu berusaha menjaga hati kita tetap bersih. Dalam setiap ujian, ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Allah. Dan tentu saja, marilah kita senantiasa meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Beliau adalah contoh terbaik dalam beribadah, dalam menjaga hati, dan dalam berinteraksi dengan sesama. Rasulullah selalu menekankan pentingnya kesucian hati, keikhlasan, dan memperbanyak zikir. Mari kita jadikan zikir sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita selalu dihimbau untuk bersalawat kepadanya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad, sekaligus sebagai doa agar kita semua bisa mengikuti jejak beliau yang mulia. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, agar selalu bisa menjaga hati dan niat kita dalam beribadah. Mari kita terus memperbaiki diri, bersihkan hati kita, dan jaga sikap kita, tidak hanya saat beribadah, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi umat yang dicintai oleh Allah dan mendapat rahmat-Nya yang berlimpah. Namani Tur, jalan mudah menuju Baitullah, berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tur. Gak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban. Resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk.
Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 081159 924. WhatsApp Nama Nitur. Jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملا بيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit cerita dan juga mengingatkan kita semua tentang sebuah hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat muslim, yaitu ibadah haji dan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat mulia. Ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk pelaksanaan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci, Makkah dan Madinah, untuk menunaikan ibadah haji. Bagi yang belum berkesempatan menunaikan haji, bulan ini juga memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah hari-hari tasyrik, yang menjadi waktu yang sangat penting untuk beribadah, memperbanyak zikir, dan memohon ampunan kepada Allah. Namun, saya ingin menyentuh sebuah hal yang mungkin sering terlupakan, yaitu pentingnya menjaga hati dan sikap kita dalam beribadah. Kadang, kita mungkin terjebak dalam rutinitas ibadah tanpa benar-benar memahami makna di balik setiap gerakan dan doa yang kita lakukan. Ada juga yang merasa, sudah cukup, saya sudah menjalankan ibadah haji, tetapi lupa bahwa ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Bersih di sini bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi lebih kepada kebersihan hati. Kebersihan hati dari segala rasa dendam, kebencian, dan segala perasaan negatif terhadap sesama. Haji yang sempurna adalah haji yang tidak hanya membersihkan fisik kita, tetapi juga membersihkan hati kita dari segala keburukan. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri, agar setelah kembali dari haji, kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih ikhlas. Sebagai contoh, meskipun kita sedang menunaikan ibadah haji atau berdoa dengan penuh pengharapan, jangan sampai ada dalam diri kita perasaan dendam atau kebencian terhadap orang lain. Ibadah kita bisa menjadi tidak sempurna jika masih ada perasaan-perasaan tersebut. Bahkan, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Seperti yang beliau sabdakan, barang siapa yang tidak memaafkan sesama hamba Allah, maka Allah juga tidak akan memaafkan dirinya. Terkadang kita juga mungkin merasa sedikit bingung atau terlena oleh berbagai rutinitas hidup yang padat. Ada yang merasa lelah atau terbebani dengan banyaknya masalah yang datang, apalagi setelah menjalani ibadah haji. Tapi ingatlah bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita harus selalu berusaha menjaga hati kita tetap bersih. Dalam setiap ujian, ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Allah. Dan tentu saja, marilah kita senantiasa meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Beliau adalah contoh terbaik dalam beribadah, dalam menjaga hati, dan dalam berinteraksi dengan sesama. Rasulullah selalu menekankan pentingnya kesucian hati, keikhlasan, dan memperbanyak zikir. Mari kita jadikan zikir sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita selalu dihimbau untuk bersalawat kepadanya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad, sekaligus sebagai doa agar kita semua bisa mengikuti jejak beliau yang mulia.
Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah agar selalu bisa menjaga hati dan niat kita dalam beribadah. Mari kita terus memperbaiki diri, bersihkan hati kita, dan jaga sikap kita, tidak hanya saat beribadah, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi umat yang dicintai oleh Allah dan mendapat rahmat-Nya yang berlimpah. Namani Tur, jalan mudah menuju Baitullah, berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tur. Gak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban. Resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 08 1159 924. WhatsApp Namani Tur. Jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit cerita dan juga mengingatkan kita semua tentang sebuah hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat muslim, yaitu ibadah haji dan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat mulia. Ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk pelaksanaan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci, Makkah dan Madinah, untuk menunaikan ibadah haji. Bagi yang belum berkesempatan menunaikan haji, bulan ini juga memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah hari-hari tasyrik, yang menjadi waktu yang sangat penting untuk beribadah, memperbanyak zikir, dan memohon ampunan kepada Allah. Namun, saya ingin menyentuh sebuah hal yang mungkin sering terlupakan, yaitu pentingnya menjaga hati dan sikap kita dalam beribadah. Kadang, kita mungkin terjebak dalam rutinitas ibadah tanpa benar-benar memahami makna di balik setiap gerakan dan doa yang kita lakukan. Ada juga yang merasa, sudah cukup, saya sudah menjalankan ibadah haji, tetapi lupa bahwa ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Bersih di sini bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi lebih kepada kebersihan hati. Kebersihan hati dari segala rasa dendam, kebencian, dan segala perasaan negatif terhadap sesama. Haji yang sempurna adalah haji yang tidak hanya membersihkan fisik kita, tetapi juga membersihkan hati kita dari segala keburukan. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri, agar setelah kembali dari haji, kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih ikhlas. Sebagai contoh, meskipun kita sedang menunaikan ibadah haji atau berdoa dengan penuh pengharapan, jangan sampai ada dalam diri kita perasaan dendam atau kebencian terhadap orang lain. Ibadah kita bisa menjadi tidak sempurna jika masih ada perasaan-perasaan tersebut. Bahkan, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Seperti yang beliau sabdakan, barang siapa yang tidak memaafkan sesama hamba Allah, maka Allah juga tidak akan memaafkan dirinya. Terkadang kita juga mungkin merasa sedikit bingung atau terlena oleh berbagai rutinitas hidup yang padat. Ada yang merasa lelah atau terbebani dengan banyaknya masalah yang datang, apalagi setelah menjalani ibadah haji. Tapi ingatlah bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita harus selalu berusaha menjaga hati kita tetap bersih.
Dalam setiap ujian, ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Allah. Dan tentu saja, marilah kita senantiasa meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Beliau adalah contoh terbaik dalam beribadah, dalam menjaga hati, dan dalam berinteraksi dengan sesama. Rasulullah selalu menekankan pentingnya kesucian hati, keikhlasan, dan memperbanyak zikir. Mari kita jadikan zikir sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita selalu dihimbau untuk bersalawat kepadanya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad, sekaligus sebagai doa agar kita semua bisa mengikuti jejak beliau yang mulia. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, agar selalu bisa menjaga hati dan niat kita dalam beribadah. Mari kita terus memperbaiki diri, bersihkan hati kita, dan jaga sikap kita, tidak hanya saat beribadah, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi umat yang dicintai oleh Allah dan mendapat rahmat-Nya yang berlimpah. Namani Tur, jalan mudah menuju Baitullah, berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tur. Gak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban. Resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 08 1159 924. WhatsApp Namani Tur. Jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit cerita dan juga mengingatkan kita semua tentang sebuah hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat muslim, yaitu ibadah haji dan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat mulia. Ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk pelaksanaan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci, Makkah dan Madinah, untuk menunaikan ibadah haji. Bagi yang belum berkesempatan menunaikan haji, bulan ini juga memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah hari-hari tasyrik, yang menjadi waktu yang sangat penting untuk beribadah, memperbanyak zikir, dan memohon ampunan kepada Allah. Namun, saya ingin menyentuh sebuah hal yang mungkin sering terlupakan, yaitu pentingnya menjaga hati dan sikap kita dalam beribadah. Kadang, kita mungkin terjebak dalam rutinitas ibadah tanpa benar-benar memahami makna di balik setiap gerakan dan doa yang kita lakukan. Ada juga yang merasa, sudah cukup, saya sudah menjalankan ibadah haji, tetapi lupa bahwa ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Bersih di sini bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi lebih kepada kebersihan hati. Kebersihan hati dari segala rasa dendam, kebencian, dan segala perasaan negatif terhadap sesama. Haji yang sempurna adalah haji yang tidak hanya membersihkan fisik kita, tetapi juga membersihkan hati kita dari segala keburukan. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri, agar setelah kembali dari haji, kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih ikhlas. Sebagai contoh, meskipun kita sedang menunaikan ibadah haji atau berdoa dengan penuh pengharapan,
Jangan sampai ada dalam diri kita perasaan dendam atau kebencian terhadap orang lain. Ibadah kita bisa menjadi tidak sempurna jika masih ada perasaan-perasaan tersebut. Bahkan, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Seperti yang beliau sabdakan, barang siapa yang tidak memaafkan sesama hamba Allah, maka Allah juga tidak akan memaafkan dirinya. Terkadang kita juga mungkin merasa sedikit bingung atau terlena oleh berbagai rutinitas hidup yang padat. Ada yang merasa lelah atau terbebani dengan banyaknya masalah yang datang, apalagi setelah menjalani ibadah haji. Tapi ingatlah bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita harus selalu berusaha menjaga hati kita tetap bersih. Dalam setiap ujian, ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Allah. Dan tentu saja, marilah kita senantiasa meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Beliau adalah contoh terbaik dalam beribadah, dalam menjaga hati, dan dalam berinteraksi dengan sesama. Rasulullah selalu menekankan pentingnya kesucian hati, keikhlasan, dan memperbanyak zikir. Mari kita jadikan zikir sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita selalu dihimbau untuk bersalawat kepadanya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad, sekaligus sebagai doa agar kita semua bisa mengikuti jejak beliau yang mulia. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, agar selalu bisa menjaga hati dan niat kita dalam beribadah. Mari kita terus memperbaiki diri, bersihkan hati kita, dan jaga sikap kita, tidak hanya saat beribadah, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi umat yang dicintai oleh Allah dan mendapat rahmat-Nya yang berlimpah. Namani Tur, jalan mudah menuju Baitullah, berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tur. Gak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban. Resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 08 1159 924. WhatsApp Namani Tur. Jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit cerita dan juga mengingatkan kita semua tentang sebuah hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat muslim, yaitu ibadah haji dan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat mulia. Ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk pelaksanaan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci, Makkah dan Madinah, untuk menunaikan ibadah haji. Bagi yang belum berkesempatan menunaikan haji, bulan ini juga memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah hari-hari tasyrik, yang menjadi waktu yang sangat penting untuk beribadah, memperbanyak zikir, dan memohon ampunan kepada Allah. Namun, saya ingin menyentuh sebuah hal yang mungkin sering terlupakan, yaitu pentingnya menjaga hati dan sikap kita dalam beribadah. Kadang, kita mungkin terjebak dalam rutinitas ibadah tanpa benar-benar memahami makna di balik setiap gerakan dan doa yang kita lakukan.
Ada juga yang merasa, sudah cukup, saya sudah menjalankan ibadah haji, tetapi lupa bahwa ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Bersih di sini bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi lebih kepada kebersihan hati. Kebersihan hati dari segala rasa dendam, kebencian, dan segala perasaan negatif terhadap sesama. Haji yang sempurna adalah haji yang tidak hanya membersihkan fisik kita, tetapi juga membersihkan hati kita dari segala keburukan. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri, agar setelah kembali dari haji, kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih ikhlas. Sebagai contoh, meskipun kita sedang menunaikan ibadah haji atau berdoa dengan penuh pengharapan, jangan sampai ada dalam diri kita perasaan dendam atau kebencian terhadap orang lain. Ibadah kita bisa menjadi tidak sempurna jika masih ada perasaan-perasaan tersebut. Bahkan, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Seperti yang beliau sabdakan, barang siapa yang tidak memaafkan sesama hamba Allah, maka Allah juga tidak akan memaafkan dirinya. Terkadang kita juga mungkin merasa sedikit bingung atau terlena oleh berbagai rutinitas hidup yang padat. Ada yang merasa lelah atau terbebani dengan banyaknya masalah yang datang, apalagi setelah menjalani ibadah haji. Tapi ingatlah, bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita harus selalu berusaha menjaga hati kita tetap bersih. Dalam setiap ujian, ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Allah. Dan tentu saja, marilah kita senantiasa meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Beliau adalah contoh terbaik dalam beribadah, dalam menjaga hati, dan dalam berinteraksi dengan sesama. Rasulullah selalu menekankan pentingnya kesucian hati, keikhlasan, dan memperbanyak zikir. Mari kita jadikan zikir sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita selalu dihimbau untuk bersalawat kepadanya, Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad, sekaligus sebagai doa agar kita semua bisa mengikuti jejak beliau yang mulia. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, agar selalu bisa menjaga hati dan niat kita dalam beribadah. Mari kita terus memperbaiki diri, bersihkan hati kita, dan jaga sikap kita. Tidak hanya saat beribadah, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi umat yang dicintai oleh Allah dan mendapat rahmat-Nya yang berlimpah. Namani Tur, jalan mudah menuju Baitullah, berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tur. Gak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban. Resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 08 1159 924. WhatsApp Namani Tur. Jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملابيك لحمامك لا سارك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا سارك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit cerita dan juga mengingatkan kita semua tentang sebuah hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat muslim, yaitu ibadah haji
dan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat mulia. Ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk pelaksanaan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci, Makkah dan Madinah, untuk menunaikan ibadah haji. Bagi yang belum berkesempatan menunaikan haji, bulan ini juga memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah hari-hari tasyrik, yang menjadi waktu yang sangat penting untuk beribadah, memperbanyak zikir, dan memohon ampunan kepada Allah. Namun, saya ingin menyentuh sebuah hal yang mungkin sering terlupakan, yaitu pentingnya menjaga hati dan sikap kita dalam beribadah. Kadang, kita mungkin terjebak dalam rutinitas ibadah tanpa benar-benar memahami makna di balik setiap gerakan dan doa yang kita lakukan. Ada juga yang merasa, sudah cukup, saya sudah menjalankan ibadah haji, tetapi lupa bahwa ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Bersih di sini bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi lebih kepada kebersihan hati. Kebersihan hati dari segala rasa dendam, kebencian, dan segala perasaan negatif terhadap sesama. Haji yang sempurna adalah haji yang tidak hanya membersihkan fisik kita, tetapi juga membersihkan hati kita dari segala keburukan. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri, agar setelah kembali dari haji, kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih ikhlas. Sebagai contoh, meskipun kita sedang menunaikan ibadah haji atau berdoa dengan penuh pengharapan, jangan sampai ada dalam diri kita perasaan dendam atau kebencian terhadap orang lain. Ibadah kita bisa menjadi tidak sempurna jika masih ada perasaan-perasaan tersebut. Bahkan, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Seperti yang beliau sabdakan, barang siapa yang tidak memaafkan sesama hamba Allah, maka Allah juga tidak akan memaafkan dirinya. Terkadang kita juga mungkin merasa sedikit bingung atau terlena oleh berbagai rutinitas hidup yang padat. Ada yang merasa lelah atau terbebani dengan banyaknya masalah yang datang, apalagi setelah menjalani ibadah haji. Tapi ingatlah, bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, dan kita harus selalu berusaha menjaga hati kita tetap bersih. Dalam setiap ujian, ada pelajaran yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Allah. Dan tentu saja, marilah kita senantiasa meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Beliau adalah contoh terbaik dalam beribadah, dalam menjaga hati, dan dalam berinteraksi dengan sesama. Rasulullah selalu menekankan pentingnya kesucian hati, keikhlasan, dan memperbanyak zikir. Mari kita jadikan zikir sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad SAW, kita selalu dihimbau untuk bersalawat kepadanya, Shallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad, sekaligus sebagai doa agar kita semua bisa mengikuti jejak beliau yang mulia. Akhir kata, semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, agar selalu bisa menjaga hati dan niat kita dalam beribadah. Mari kita terus memperbaiki diri, bersihkan hati kita, dan jaga sikap kita, tidak hanya saat beribadah, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, insya Allah kita akan menjadi umat yang dicintai oleh Allah dan mendapat rahmat-Nya yang berlimpah. Namani Tur, jalan mudah menuju Baitullah, berangkat umroh dulu, bayar setelah pulang. Impian ke Baitullah kini lebih mudah bersama Namani Tur. Gak perlu khawatir soal biaya, karena Anda bisa umroh dulu, bayarnya nanti setelah pulang. Tanpa riba, tanpa bunga, tanpa beban.
resmi, amanah, dan terpercaya. Paket nyaman, ibadah lebih khusyuk. Jangan tunda niat baik Anda. Hubungi kami sekarang 081159 924. WhatsApp, nama Nitur. Jalan mudah menuju Baitullah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ملا بيك لحمامك لا شريك لك لبك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi sedikit cerita dan juga mengingatkan kita semua tentang sebuah hal yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat muslim, yaitu ibadah haji dan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat mulia. Ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah untuk pelaksanaan ibadah haji, yang merupakan rukun Islam kelima. Setiap tahunnya, jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci, Makkah dan Madinah, untuk menunaikan ibadah haji. Bagi yang belum berkesempatan menunaikan haji, bulan ini juga memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah hari-hari tasyrik, yang menjadi waktu yang sangat penting untuk beribadah, memperbanyak zikir, dan memohon ampunan kepada Allah. Namun, saya ingin menyentuh sebuah hal yang mungkin sering terlupakan, yaitu pentingnya menjaga hati dan sikap kita dalam beribadah. Kadang, kita mungkin terjebak dalam rutinitas ibadah tanpa benar-benar memahami makna di balik setiap gerakan dan doa yang kita lakukan. Ada juga yang merasa, sudah cukup, saya sudah menjalankan ibadah haji, tetapi lupa bahwa ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus. Bersih di sini bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi lebih kepada kebersihan hati. Kebersihan hati dari segala rasa dendam, kebencian, dan segala perasaan negatif terhadap sesama. Haji yang sempurna adalah haji yang tidak hanya membersihkan fisik kita, tetapi juga membersihkan hati kita dari segala keburukan. Ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri, agar setelah kembali dari haji, kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih tawakal, dan lebih ikhlas. Sebagai contoh, meskipun kita sedang menunaikan ibadah haji atau berdoa dengan penuh pengharapan, jangan sampai ada dalam diri kita perasaan dendam atau kebencian terhadap orang lain. Ibadah kita bisa menjadi tidak sempurna jika masih ada perasaan-perasaan tersebut. Bahkan, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan menjalin hubungan yang harmonis dengan sesama. Seperti yang beliau sabdakan, barang siapa yang tidak memaafkan sesama hamba Allah, maka Allah juga tidak akan memaafkan dirinya. Terkadang kita juga mungkin merasa sedikit bingung atau terlena oleh berbagai rutinitas hidup yang padat. Ada yang merasa lelah atau terbebani dengan banyaknya masalah yang datang, apalagi